kita masuk ke dalam pembahasan ketiga untuk minggu ketiga. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah masih dalam pemformatan teks lanjutan ya. Jadi untuk materi sekarang kita akan membahas sebuah tag atau sebuah tanda, yaitu marquee dan OL. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas marquee dulu. Jadi langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah materi minggu lalu atau materi kedua yang sudah kita siapkan. Kita buka dulu menggunakan notepad. Ya, di sini sudah terbuka. Yang sebelumnya belum ada bisa lihat di video sebelumnya ya untuk mengikuti lanjutan yang sekarang. Oke, kita lanjutkan di bagian paling bawah setelah gambar. Nah, di sini tag marquee di sini berfungsi sebagai untuk memberikan teks itu hidup atau animasi, memberikan teks itu berjalan. Oke, kita masukkan marquee. Teks ini berjalan /marquee. Nah, jadi ketika kita memberikan sebuah aksi, sebuah tag marquee, maka teks ini akan berjalan dari kiri ke kanan dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu hasilnya di pertemuan 2. Ya, jadi ini adalah teks yang diberikan aksi atau tag marquee. Jadi dia akan berjalan seperti ini. Jadi dia akan berjalan-jalan ya. Nah, untuk marquee itu sendiri memiliki banyak sekali pelengkap. Jadi yang pertama dari pelengkapnya itu adalah direction. Direction di sini berarti arah. Dia akan mengarah kemana nih berjalannya. Jadi kita berikan aksi direction. Nah, direction di sini bisa dalam satuan bahasa Inggris ya. Untuk arahnya yaitu ada right, left, up atau down. Misalkan kita masukkan di sini right dulu. Oke, kita masukkan right. Berarti dia akan berjalan dari sebelah kanan atau dari kiri ke kanan, seperti itu. Kalau left ya sebaliknya ya. Coba kita gunakan direction yang lain. Misalkan kita pilih up, maka dia akan berjalan dari atas ke bawah seperti ini. Jadi jadinya cuma sedikit ya. Jadi langkah baiknya kita gunakan right saja. Nanti bisa lihat sesuai kebutuhan. Oke, ini yang pertama. Untuk yang kedua, kita copy saja biar lebih mudah. Simpan di bawah. Kita ganti directionnya menjadi atribut yang lain. Jadi di sini atributnya itu bisa memiliki banyak atribut ya untuk si marquee di sini. Nah, di sini bisa kita masukkan behavior. Nah, behavior di sini berfungsi untuk teksnya ini bolak-balik. Nah, bolak-balik ini sih bukan right ya. Right ini kan untuk direksi. Berarti kita harus ganti di sini menggunakan alternate. Nah, alternate di sini berfungsi untuk membuat si teks ini bolak-balik. Kita simpan dan kita refresh. Ya, seperti itu. Jadi ini teks yang di atas dengan direction right, ini teks di bawah dengan menggunakan tag behavior dengan alternate. Nanti dia dari ujung sana dia akan balik lagi ke sebelah kanan. Ya, seperti itu. Jadi dia bolak-balik ya. Nah, bagaimana jika si teks ini kita berikan sebuah warna latar atau warna dasar? Itu bisa. Untuk warna latarnya kita bisa gunakan yang namanya BG color. Nah, kita sudah belajar BG color untuk body. Jadi BG color di sini bisa kita masukkan juga di dalam marquee. Contoh, kita copy saja. Kemudian kita simpan di bagian si behaviornya. Kita paste. Jadi marquee memiliki atribut behavior, kemudian memiliki atribut juga BG color. Maka dia akan memiliki warna latar kuning. Tapi jangan kuning ya, kita ganti. Misalkan di sini kita masukkan merah dulu, coba. Iya, jadi ketika dia diberikan sebuah background atau warna latar, BG color, dia akan memiliki garis seperti ini. Nah, kalau ingin mengatur teksnya berarti kita bisa gunakan apa kemarin? Kita bisa gunakan yang namanya font
face. Jadi kita bisa mengatur jenis ukuran dari si teks di sini. Nah, kemudian di dalam Marquee juga dia memiliki beberapa pelengkap yang lain. Yang pertama ada scroll delay. Scroll delay di sini berfungsi untuk Jadi dia itu akan ada durasi delay beberapa detik. Itu bisa. Tapi yang dibutuhkan yang paling umum adalah yang ini. Oke, untuk Marquee kurang lebih seperti ini ya fungsinya. Nanti bisa lihat sesuai kebutuhan saja. Kebutuhan kita seperti apa. Jadi ini untuk menampilkan informasi aja. Jadi biar lebih sedikit menarik, diberikan aksi animasi atau gerak-gerak kesana kesini. Oke, untuk selanjutnya kita berikan pemisah dulu. Kita gunakan HR horizontal rule untuk memisahkan. Kita berikan HR di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi OL dan UL. Jadi OL di sini itu dimasukkan adalah order list. Jadi order list itu secara turut datanya akan berurutan. Jadi istilahnya itu kalau diurut itu numbering. Ada angka 1, 2, A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam HTML juga memiliki pelengkap seperti itu. Dengan tagnya itu order list. Jadi untuk order list itu digunakan OL atau OL seperti ini. Jadi di sini adalah data berurutan. Data berurutan dengan tipenya itu ada 5 ya. Ada Romawi, A kecil, A besar, kemudian Romawi kecil dan angka 1. Jadi tipe di sini adalah tipe yang berurutan. Jadi ada urutannya. Setelah Romawi 1, Romawi 2, setelah A itu B, setelah 1 itu 2. Nah, itu dinamakan dengan order list. Nah, di dalam order list memiliki sebuah teman-temannya, memiliki sebuah pelengkap yang lainnya, itu adalah listnya. Jadi listnya itu ada apa aja sih di sini? Misalkan data berurutan dengan tipe ABCD. Nah, di sini misalkan daftar jurusan ya. Informatika. Jangan lupa di akhir kita harus tetap gunakan /li. Biar lebih cepat kita copy saja ke bawah. Oke, tinggal kita ganti. Oke, ini untuk contoh saja ya, kita gunakan 4 jurusan yang ada di Unindra. Jangan lupa di bagian akhir kita harus simpan /ol. Jadi kalau ketika ada pembuka, wajib ada penutup. Dan ini juga pembuka LI untuk informatika, dan di akhir informatika harus ada /li. Jadi ini merupakan data yang berurutan. Jadi ketahuan datanya. Simpan. Kemudian refresh. Ya, di sini ada muncul data berurutan dengan tipe IA dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan ketika kita tidak memasukkan tipe, maka defaultnya itu angka 1. Kenapa defaultnya angka 1? Ya karena dia sebagai dasarnya. Formatnya itu untuk urutannya itu yang paling dasar itu 1, 2, 3, 4. Bagaimana jika kita ingin menggunakan alfabet A besar? Nah, berarti untuk menggunakan alfabet A besar, kita bisa gunakan tipe atribut. Di sini kita masukkan tipenya itu apa? Bisa lihat dari kelima yang ada di sini. Yang kita butuhkan adalah A alfabet dengan kapital. Kita masukkan A besar, simpan. Ketika kita lihat di browsernya, kita refresh, maka di sini akan otomatis menjadi A, B, C, D. Seperti itu. Nah, bagaimana jika datanya itu dimulai dari huruf D, bukan huruf A? Bagaimana cara kita mengatasinya? Ingat teman-teman, di dalam tipe, di sini hanya bisa mengambil dari tipe awalnya, yaitu angka 1, A, dan seterusnya. Berbeda jangan kita mengawali dengan angka D. Kalau kalian masukkan di sini D, itu salah. Nanti yang akan terbaca adalah angka 1, karena tipe D itu nggak ada. Yang ada itu adalah tipe A. Dan jika kita ingin memberikan urutan awalnya itu D, berarti kita harus gunakan pelengkap yang lain, yaitu tipe A. Di sini ada urutannya, yaitu dalam bahasa Inggris adalah star. Kita mulai dari
karakter keberapa. Start. Ingat kita mulai dari karakter keberapa, bukan dari yang mana ya. Kalau yang dari yang mana berarti kita masukkan D itu salah. Karena di sini berurutan dengan karakter. Jadi karakter di sini adalah D itu adalah karakter keempat. A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan D adalah 4. Jadi ketika kita memberikan star 4, maka dia akan diawali dengan D, E, F, G. Seperti itu konsepnya. Jadi ini pasti nanti akan keluar ya di ujian nanti. Nah, jadi untuk OL itu memiliki dua atribut, ada tipe dan star. Berbeda dengan UL nanti. Kalau UL dia gak bisa gunakan star karena numbering di sini dia menggunakan simbol-simbol. Jadi gak ada data yang berurutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam UL atau dinamakan unordered list, data yang tidak berurutan. Ada 3 untuk tipe di dalam UL. Yang pertama ada circle, disk, dan square. Circle itu berarti bulat ya, di situ ada bolongannya. Kemudian square itu berarti kotak. Oke, kita masukkan circle, disk, dan di sini ada square. Ya, seperti itu. Jadi untuk tipenya ada 3. Nah, setelah diawali UL, berarti kita wajib memberikan yang namanya LI atau list. Untuk listnya kita bisa copy dari atas saja. Kita copy, simpan di bawah UL. Jangan lupa di akhir kita harus masukkan /UL. Kita simpan. Jadi nanti akan ada perbedaannya dari penggunaan data berurutan dengan tipe Romawi, alfabet, ataupun angka. Di sini menggunakan simbol. Simbolnya ada 3, circle, disk, dan square. Kita simpan dulu, kita ls, kemudian kita refresh di bagian browsernya. Oke, jadi ini menggunakan defaultnya itu bulatan hitam ya, berarti dia sebuah disk. Jadi untuk data OL dan UL dia memiliki default. Untuk OL defaultnya itu angka 1, untuk UL defaultnya itu disk, jadi bulatan hitam seperti ini. Misalkan kita ingin merubah tipenya menggunakan kotak atau square, berarti kita tinggal tambahkan saja di bagian UL. Di sini kita tambahkan tipe. Tipenya itu berarti kita masukkan square. Kelebihan square seperti itu, kemudian kita simpan. Dan refresh. Maka di sini akan berubah menjadi kotak. Bisa kita lihat ya. Iya, di sini berubah menjadi kotak. Bagaimana jika di dalam UL kita masukkan sebuah star di sini? Itu nggak akan berpengaruh karena dari 1, 2, 3, 4 bentuknya semuanya sama. Jadi nggak akan berpengaruh kita menggunakan tipe star. Nah, jadi seperti itu konsep dari penggunaan OL dan UL. Kalau OL datanya berurutan dengan angka, kalau square datanya berurutan dengan simbol. Seperti itu konsepnya. Oke, kurang lebih seperti ini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Silahkan kalau yang ditanyakan bisa bisa berikan kolom di. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pembahasan kita kali ini untuk materi Marquee dan OL/UL. Jika ada yang ditanyakan silahkan berikan komentar di kolom komentar. Baik, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.